Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10 MIA. Pembelajaran geografi kali ini Ibu akan perkenalkan diri kepada kalian kelas 10 MIA, baik MIA 1, MIA 2 maupun MIA 3. Pada kesempatan ini Ibu memperkenalkan diri Ibu Endang Kusumawati, pengampu mapel geografi. Tentunya anak-anakku sekalian bertanya, kok mapel geografi ada di IPA? Geografi di sini adalah geografi lintas minat, di mana materi yang sama di IPS akan diajarkan di MIA juga. Anak-anakku sekalian, untuk penilaian geografi, karena ini pembelajaran daring, kalian hendaknya mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Ibu Guru, oleh Bu Endang, karena penilaian kalian melalui tugas-tugas di daring pembelajaran ini. Mari anak-anak, untuk pembelajaran kali ini, bab 1 di semester ini adalah pengetahuan dasar geografi. Yang pertama, di bab 1 ini kita belajar tentang pengertian geografi. Pengertian geografi yang kalian bisa lihat di PPT, pengertian menurut James Preston, geografi adalah ilmu yang berhubungan dengan interrelasi manusia dengan habitatnya. Geografi adalah induk dari segala ilmu. Tetapi untuk pengertian geografi yang dikembangkan di Indonesia adalah geografi menurut hasil seminar dan lokakarya tahun 1998 di Semarang. Jadi pakar geografi semua berkumpul di Semarang menegaskan atau memberi pengertian bahwa geografi merupakan pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Next. Sejarah geografi dan perkembangannya. Istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsafat bernama Eratosthenes. Kata geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan. Sehingga geografi arti dari asal bahasanya disebut dengan tulisan tentang bumi. Untuk berikutnya, di dalam geografi ada dua paham. Yang pertama, paham fisis determinisme. Manusia dan perilakunya ditentukan oleh alam. Jadi kalian bisa melihat di PPT, prinsip yang pertama, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia ditentukan oleh alam. Sedangkan paham yang kedua yang berkembang sekarang ini adalah paham posibilisme. Kondisi alam tidak menjadi faktor yang menentukan, melainkan menjadi faktor pengontrol saja, memberikan kemungkinan atau peluang yang mempengaruhi kegiatan atau kebudayaan manusia. Paham yang sekarang berkembang adalah paham posibilisme. Contohnya, kalau dahulu orang bertani atau bercocok tanam dipengaruhi oleh cuaca dan iklim. Kalau belum musim penghujan, mereka tidak menanam. Tapi sekarang ini yang berkembang dengan paham posibilisme, tidak harus alam yang menentukan. Manusia bisa melakukan apa saja, contohnya dengan pertanian hidroponik. Kemudian untuk selanjutnya, objek studi geografi. Objek studi geografi ada dua. Yang pertama, objek material. Apa sih objek material? Adalah semua gejala geosfer yang akan dipelajari di dalam geografi. Baik itu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan pedosfer. Litosfer itu lapisan batuan, kulit bumi yang kita injak. Atmosfer adalah lapisan udara. Hidrosfer itu air. Biosfer itu makhluk hidup, tanaman dan hewan, sedangkan pedosfer itu lapisan tanah. Objek formal geografi, objek yang kedua, yaitu bagaimana cara mempelajari
objek material tadi, merupakan sudut pandang dan cara berpikir kita terhadap suatu gejala. Contohnya dengan studi keruangan dan kewilayahan. Next. Objek formal geografi. Ya, jadi kalau kita mempelajari geografi, tentunya yang ditanyakan apa yang terjadi di permukaan bumi, misalkan bencana alam. Terus yang kedua, di mana terjadinya bencana tersebut? Ya, mengapa bencana tersebut terjadi? Bagaimana bencana tersebut terjadi, penjabarannya dalam proses atau gejalanya, kemudian baru kapan peristiwa itu terjadi. Ini objek formal adalah objek membedakan antara satu ilmu dengan ilmu lain. Kita bandingkan dengan sejarah. Kalau sejarah, objek formalnya when, kapan dulu, kapan peristiwa itu terjadi, perang Diponegoro terjadi tahun berapa. Tetapi kalau di dalam geografi yang ditanyakan what, apa yang terjadi, bencana alam misalkan gempa bumi, di mana? Mesti ruangnya dulu, di mana terjadi? Di Yogyakarta misalkan seperti gempa bumi yang kemarin. Mengapa gempa bumi terjadi? Ada tabrakan lempeng antara lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Masuknya lempeng samudra ke dalam lempeng benua menyusup sehingga menimbulkan gejala tsunami. Kapan itu terjadi? Baru kapan yang ditanyakan di poin kelima. Sedangkan sejarah, kapan atau when yang ditanyakan di poin pertama. Untuk yang berikutnya adalah prinsip geografi. Untuk mempelajari objek material geografi, litosfer dan sebagainya yang sudah disebutkan di depan, ada beberapa prinsip di dalam geografi. Yang pertama, distribusi. Ya, maksudnya gejala geografi ternyata tersebar tidak merata di permukaan bumi. Sebagai contoh, Tegal merupakan daerah dataran rendah, sedangkan Guci merupakan dataran tinggi. Jadi di permukaan bumi itu tidak sama, tidak lurus saja ya, tapi ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pegunungan, ada gunung, di mana masing-masing mempunyai selain bentang alam yang berbeda, tumbuhan dan hewannya juga berbeda. Untuk prinsip yang kedua yaitu prinsip deskripsi. Yang dimaksud prinsip deskripsi, bagaimana cara menjelaskan fenomena geografi. Ya, perlu kalian ketahui, cara menjelaskannya bisa dengan globe, bisa dengan peta, bisa dengan tabel, bisa dengan grafik. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan antara satu gejala dengan gejala lain. Contohnya, terjadinya angin karena adanya tekanan udara yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kalau tekanan udaranya sama, tidak mungkin akan terjadi angin. Ini salah satu contohnya. Yang keempat, prinsip korologi. Prinsip korologi itu prinsip yang menghubungkan antara prinsip distribusi, deskripsi, dan interrelasi. Ya, atau kita sebut dengan gejala, fakta, ataupun masalah geografi yang ada satu tempat. Berarti prinsip korologi adalah prinsip yang menyeluruh antara distribusi, deskripsi, dan interrelasi. Ya, anak-anakku sekalian, apa yang Ibu berikan tadi tentang pengertian geografi, objek geografi, dan prinsip geografi, silahkan kalian pelajari, kalian ringkas, kalian dengarkan tadi apa yang Ibu kemukakan, kalian rangkum di dalam buku catatan. Kalau selesai merangkum, di foto bisa kalian kirimkan ke Edmodo sebagai bukti bahwa kalian sudah melihat PPT dan video dari Ibu. Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan kalian mencermati video dan PPT yang Ibu berikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.